Ba'du faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami ya Rabbi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqta'ami ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi al-fatihah ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa khwalina wa khalatina wa qarabatina wa liman lahum huququn 'alaina biniyatina Allah yaghfir lahum wa yarhamuhum wa'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min riyadil jannah wa binatina Allah yatawaffana muslimin wa yakhtimu lana bi husnil khatimah al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Halaman 49 di tengah-tengah ya. Dalam kurung al-islamu wal bulugh. Syarat berikutnya untuk menjadi wali adalah al-islamu beragama Islam. Artinya orang tuanya kafir, anaknya muslimah, kemudian mau nikah, ini orang tuanya nggak bisa menjadi wali. Wal bulughu yang kedua syaratnya sudah baligh, anak kecil nggak bisa jadi wali. Wal aqlu dan berikutnya berakal, tidak gila, tidak epilepsi sepanjang waktu. Wal hurriyatu berikutnya adalah merdeka, budak nggak boleh menjadi wali. Wadzakuratu berikutnya adalah laki-laki, perempuan nggak boleh menjadi wali. Illa annahu kecuali sesungguhnya la yaftakiru tidak membutuhkan nikahu dzimiyati nikahnya wanita kafir tapi tinggal di negara Islam. Jadi kan kafir itu ada 3. Pertama kafir harbi yang statusnya adalah musuh, mereka memerangi umat Islam, nah itu harus diperangi. Yang kedua kafir mu'ahad, kafir yang punya perjanjian damai dengan umat Islam. Seperti dulu orang-orang kafir Mekah itu berjanji ya dengan perjanjian damai
dengan baginda Rasulullah SAW di Hudaybiyah. Ya, selama mereka memegang perjanjian itu nggak boleh diganggu. Yang ketiga, ini kafir zimmi. Kalau wanitanya disebut zimmiyah, orang kafir tapi tinggal di negara Islam. Ya. Nah, kalau wanita zimmiyah pengen kawin, itu nggak butuh ila islamil waliyi. Walinya harus beragama Islam, enggak? Ya tentu bapaknya kan kafir juga, boleh bapaknya jadi wali. Wala nikahul amati, dan nikahnya wanita yang budak tidak membutuhkan ila adalati sayyidi, adilnya tuannya. Kan kita tahu bahwa syarat wali itu ya harus adil juga. Ya. Jadi dalam sabda Rasulullah SAW, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Jadi itu termasuk apa? Wali juga harus adil. Artinya adil itu lawan daripada fasik. Kalau fasik itu sudah keluar dari aturan Allah, artinya banyak berbuat maksiat. La yajuzu ayakuna waliul muslimati kafiran. Tidak boleh wali dari wanita muslimah kafiran, orang kafir. Tentu sekalipun ya dia bapaknya sendiri, ya nggak boleh jadi wali. Kenapa? Karena kafir. Dalilnya kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu, orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minatu, dan orang-orang mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali daripada sebagian yang lain. Berarti orang kafir nggak boleh jadi wali. Fal kafiru laysa binasirin laha, orang kafir itu tidak ya menolong wanita-wanita mukminah. Likhtilafid dini, karena berbeda agama. Fala yakunu waliyan, maka orang kafir nggak boleh jadi wali. Ya, tapi kalau anaknya kafir ya nggak masalah. Yang nggak boleh kalau anaknya muslimah. Lalu walinya siapa? Hakim. Walinya hakim. Karena Rasulullah bersabda, al-hakimu waliyun liman waliyalahu. Hakim dalam hal ini adalah KUA, adalah wali dari orang yang tidak punya wali. Wa kadza aidan, demikian pula la yajuzu, tidak boleh li muslimin, bagi orang Islam, ayakuna waliyan li kafiratin, menjadi wali dari anaknya yang kafir. Umpamanya anaknya kafir nih, pengen kawin, bapaknya nggak boleh jadi wali, nggak boleh jadi wali. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi maupun orang-orang Nasrani auliya'a, ya itu sebagai wali. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka adalah wali daripada sebagian yang lain. Maka faqata'a, Allah Subhanahu wa taala memutuskan. Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah, maha tinggi Allah, al-muwalatu, memutuskan, mualah, ya saling menolong, bainal mu'minina wal kafirina, antara orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Tapi tetap prinsip kita adalah lakum dinukum waliyadin. Ya, itu namanya toleran. Ya, bukan toleran itu baca salawat di gereja, bukan. Itu sudah kacau itu. Yang toleran itu lakum dinukum waliyadin. Agama lu, agama gua, itu namanya toleransi. Ya, gitu. Karena asbabun nuzul ayat itu, mereka orang kafir minta Nabi Muhammad sehari menyembah berhala.
Besok mereka menyembah apa yang disembah oleh umat Islam. Gantian begitu. Rasulullah kagak mau. Turun firman Allah, lakum dinukum waliyadin. Kemudian wa hadza huwal madhhabu. Ini adalah mazhab Syafi'i. Wa yukhadhu minal ayati, dan diambil pemahaman. Wa yukhadhu minal ayati, dan diambil ayat. Kalau ayat diambil itu tentunya ada apanya? Pemahamannya. Pemahaman ayat. Ya bukan ayat yang diambil, bukan. Pemahaman ayat apa? Wilayatul kafiri lil kafirati. Ya, orang kafir laki-laki boleh berwali dengan orang kafir perempuan. Kama zakaru as-syekhu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abu Suja Fikoli dalam ucapannya, illa annahu la yaftakiru, bahwasanya tidak dibutuhkan nikahu zimmiyati, nikahnya wanita kafir, ila islamil wali, ya Islam ya walinya, nggak perlu, tidak perlu, ya gitu. Bahwa kadzalika, memang demikian, ala sahihi, berdasarkan pendapat yang sahih. Wala budda yakuna adlan fi dinihi, boleh orang kafir jadi wali dari anak yang kafir, juga harus adil dalam masalah agamanya, gitu ya. Kalau kana yartakibul muharramati, maka seandainya wali dari anak yang kafir ini, anak perempuan yang kafir, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, gimana? Ya sama saja. Wali yang muslim menikahin anak yang muslimah, juga walinya fasik, sama itu. Ya artinya nanti ada mengatakan sah. Qala Rafi'i, Imam Rafi'i berkata, fatazwijuhu iyyaha, maka wali yang melakukan perbuatan yang diharamkan, wali yang kafir, tentu anaknya kafir, menikahkan iyaha, anaknya, kata zwijil muslimil fasiqi ibnatahu, seperti wali dari orang Islam, ya kan, yang fasik menikahi anak perempuannya, menjadi wali dari anak perempuannya. Boleh ya, boleh nanti. Ya, nanti Imam Ghazali pendapatnya lebih toleransi. Memang harusnya harus adil, memang itu yang ideal. Ya, ideal. Kata Imam Ghazali nanti kalau ya harus adil, sementara orang tuanya ini fasik, ya kan, dari anak perempuannya dia ingin menjadi wali. Hukum dasarnya nggak boleh sebenarnya. Harus hukum dasarnya nggak boleh, harus adil, ya kan? Ya nggak boleh fasik. Tapi Imam Ghazali di zaman beliau, kalau diserahkan kepada wali hakim, ya kan? Kan harus wali hakim, karena orang tuanya nggak boleh jadi wali kan, karena fasik. Dikhawatirkan hakim yang menjadi wali lebih brengsek daripada orang tua si perempuan itu, menerima sogok segala macam, nanti kan jadi bahaya. Jadi baik orang tuanya. Nah itu kata Imam Ghazali kayak gitu. Kalau sudah terjadi seperti itu ya nggak apa-apa lah. Ya, jika sekarang ini ya kan gitu. Ya, jadi betul-betul apa? Adil. Wa innal muslimah, dan sesungguhnya orang Islam, idza arada ayatazawwajah, jika dia ingin menikahi bizimyatin, wanita ahlul kitab. Zimyah ini saya artikan wanita ahlul kitab. Kenapa? Kalau wanita ahlul kitab ini boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Ya, secara hukum itu boleh. Ya, karena dalam surat Al-Maidah itu Allah berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul ya lahun, lilul lahum, yaitu penyembelihan mereka terhadap hewan yang halal buat kita, ini boleh kita makan kalau dikasih. Ya kalau nggak dikasih jangan. Ya boleh. Tapi kalau bukan ahlul kitab, katakanlah Buddha, Hindu, dimotong ayam lalu kita dibagi, jangan dimakan. Nggak boleh. Ya. Jadi memang Allah bedakan perlakuan Allah terhadap
dua kafir ini. Kafir kan dibagi dua. Ada kafir dari ahlul kitab, ada kafir dari luar ahlul kitab. Kalau dari ahlul kitab itu Yahudi Nasrani, mereka disebut kafir. Tapi kalau kafir dari luar Alkitab, mereka disebut musyrik. Ya, ini jelas banget dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, sungguhnya orang-orang kafir, baik kafir dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani. Ya, gampang tandain mereka kafir, mereka nggak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, gampang banget itu. Ya, mereka nggak beriman, tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ya, sama juga kita ini umpamanya nggak beriman, nggak percaya kepada Nabi Musa sebagai utusan Allah. Ya, lalu Nabi Isa kita nggak percaya sebagai utusan Allah, kafir juga. Na'udzubillah min dzalik. Ini adil. Ya, karena beriman kepada Allah dituntut untuk beriman kepada semua utusan Allah Subhanahu wa taala. Amana rasulun bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi. Ya, kan gitu. Ya, la nufariqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan, kami semuanya beriman kepada semua utusan Allah. Ini namanya tafriq. Ya, itu yang enggak boleh. Tapi kalau kita mengatakan Nabi Muhammad Abdul Anbiya, Nabi yang paling utama, itu bukan membeda-bedakan. Yang enggak boleh dalam Al-Quran itu la nufariqu baina ahadim min rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara satu dari para utusan Allah. Artinya apa? Beriman kepada sebagian, tidak beriman kepada sebagian lain. Itu yang disebut tafriq. Tapi kalau kita mengatakan Rasulullah adalah Abdul Anbiya, ya nggak apa-apa. Ya, karena memang Allah memberikan derajat kepada para utusan itu nggak sama. Makanya dalam firman Allah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kalamallah. Ya, itu Allah sebutkan. Kata Allah, itulah para utusan, kami memberikan keutamaan kepada sebagian atas sebagian yang lain. Di antaranya minhum man kalamallahu. Di antaranya adalah Nabi Musa. Allah kasih kelebihan apa? Allah kasih kelebihan orang atau utusan yang diajak bicara oleh Allah, maka disebut kalimullah. Wa kallamallahu Musa. Rasul yang lain enggak. Rasul yang lain enggak. Ya, ini namanya bukan membeda-bedakan. Gitu. Ini sudah sunatullah. Allah tidak memberikan derajat ya yang sama kepada para utusan. Tentu yang paling tinggi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kan? Makanya Imam Busiri mengatakan apa? Faqan nabiyina fi khalqin wa khuluqin wa lam yudanuha fil ilmi wal karami. Kata Imam Busiri, ya, Nabi Muhammad itu ya melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Ya, faqah itu tinggi. Ya. Lalu dalam segi apa? Fi khalqin wa khuluqin. Baik dari segi ciptaannya, ya, Nabi Yusuf cakep, Nabi Muhammad lebih cakep. Ya, makanya kata Nabi Muhammad ketika bertemu Nabi Yusuf mendapatkan setengah dari kecakapan ya yang Allah berikan kepada manusia. Yang setengah lagi buat kita rame-rame, kecuali Nabi Muhammad SAW. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita ini dapat setengah buat rame-rame. Nabi Yusuf sendiri, ya bagaimana Zulaiha nggak kejang-kejang dia, ya kan? Ya sendiri dia setengah, ya cakep. Nah kita jangan rame-rame cakep, ya cakep dah, ya cakep, manusia kan paling cakep, ya cakep. Apalagi Nabi Yusuf setengahnya beliau, tapi Nabi Muhammad lebih cakep, ya kan? Maka kata Imam Musyiri walam yudanuhu ya fil ilmi wal qarami. Nggak ada nabi yang dapat mendekati derajat baginda Rasul, baik ilmunya maupun kemuliaannya. Ya, itu nggak apa-apa, ya nggak apa-apa itu. Itu namanya bukan membeda-bedakan. Yang dilarang itu membeda-bedakan adalah beriman kepada sebagian, tidak beriman kepada sebagian yang lain. Nah kalau itu memang sudah sunatullah,
Allah berikan derajat yang tidak sama, ya. Kemudian saya lanjutkan. Jadi ya sama dengan mengawinkan wali yang muslim tapi fasik ibnatahu kepada anak perempuannya, ya. Wa qala al-Hulaimi ya, berkata Hulaimi, ya, jadi kalau ya nisbah itu harus ditasdid, ya. Umpamanya dulu ya ada syekh ya di Mekah itu dari Padang, maka disebut Al-Fadani, jangan Al-Fadani. Kalau nisbah begitu dia harus jelas. Banyak ada ulama dari Betawi ini Al-Betawiyu, ya, yang Betawi aja Al-Betawiyu, ya, kayak gitulah, ya. Al-Banjariyu dari Banjar, Al-Banjariyu, ya. Jadi Imam Nawawi Al-Bantaniyu, Al-Jawiyu. Innal kafira, sungguhnya orang kafir, la yali tazwija, dia tidak bisa menjadi wali dalam perkawinan. Jadi wa innal muslimah, sesungguhnya orang Islam, idza arada yatazawwaja bi zimyatin, apabila dia ingin nikah dengan wanita ahlul kitab, zawwajahul qadi, maka yang mengawinkan menjadi wali adalah hakim, enggak boleh orang tuanya. Ini pendapat dari Imam Hulaimi, karena dasarnya adalah orang kafir enggak boleh jadi wali, ya, sekalipun untuk anaknya yang kafir, ya. Tapi ulama lain yang mengatakan ya boleh saja, anaknya kan kafir, ya. Jadi hukum dasarnya laki-laki muslim itu boleh nikah dengan wanita ahlul kitab. Jadi saya bukan nganjurin nih hukum, ya, karena di sambungan ayat tadi yaitu wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan wanita-wanita baik dari orang-orang yang mendapatkan kitab sebelum kamu. Siapa? Ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, karena mereka dapat kitab duluan daripada kita umat Nabi Muhammad SAW. Gitu yang dimaksud, ya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, wanita-wanita baik yang nabinya tentunya bukan mereka yang dapat kitab, tapi kan untuk mereka juga, ya, adalah sebelum kamu, sebelum kita, ya. Ini ada yang mengartikan ayat ini katanya sebelum kita, sebelum masa kita. Ya enggak lah, bolehnya di masa Nabi doang, bukan. Min qablikum itu Nabi dan umatnya, ya kan, mereka dapat kitab duluan, bukan sebelum masa kita, ya. Ada mengartikan itu. Boleh dulu katanya zaman Nabi, bolehnya gitu kan, sebelum masa kita. Enggak begitu pengertiannya. Min qablikum itu adalah sebelum kamu, yaitu Nabi Muhammad dan umatnya. Karena kenyataannya Nabi Isa dapat kitab duluan, Nabi Musa dapat kitab duluan, Nabi Muhammad belakangan terakhir, ya. Itu yang dimaksud, ya. Ada, saya pernah dengar penceramah berkata begitu, dulu katanya itu bolehnya zaman Nabi, ya kan. Nah, sementara Ahlul Kitab zaman Nabi dengan sekarang itu sudah sama-sama menyimpang dari tauhid, sama-sama menyimpang dari tauhid. Tapi tetap mereka disebut ahlul. Nah, sekarang nyimpang enggak? Nyimpang. Yang sekarang kan ngikutin yang dulu. Ya, gitu. Ya, kalau di dalam tafsir Munir atau tafsir Sawi itu diceritakan itu penyebab terjadinya Trinitas. Ya, mulai Paulus kan gitu. Itu panjang nanti insyaallah kapan-kapan lah. Ya, makanya terjadi Paulus ini menyebarkan murid-muridnya. Yang satu menyebarkan Isa anak Tuhan. Yang satu mengatakan Isa Tuhan, yang satu lagi Trinitas. Makanya 3 itu mereka. Mereka nggak sama. Ada sebagian Trinitas, ada sebagian menganggap Isa anak Tuhan, ada lagi sebagian Isa Tuhan. Itu. Ya, tetap mereka disebut ahlul kitab. Ya, berarti hukum itu tetap berlaku sampai sekarang. Ya kan? Hukum Al-Qur'an kan tidak hanya satu masa. Ya kan? Terus sampai hari kiamat. Gitu. Jadi kalau mengartikan min qablikum adalah sebelum kita, itu pada masa Nabi, ya kurang tepat. Ya, sebab penyimpangan itu sudah dari dahulu. Bahkan diperkirakan 300 tahun sebelum Rasulullah diutus. Karena masa Paulus itu, ya, yang merubah tauhid orang-orang Nasrani. Jadi setelah Nabi diangkat,
dalam kitab Tafsir Munir, itu selama 86 tahun Nasrani masih bertauhid. Masih bertauhid. Lalu muncul Paulus, ini yang ngaco ini. Ya, ngaco ini Yahudi deh asal. Yahudi. Itu ceritanya panjang nanti ya. Nah, jadi ya tetap mereka disebut ahlul kitab. Ya, gitu. Ya, cuma begini. Ya. Kalau Yusuf Qaradawi, ya Dr. Yusuf Qaradawi, ya seorang penulis yang cukup produktif, beliau ya mengatakan boleh dilarang laki-laki muslim nikah dengan wanita ahlul kitab. Kalau beliau melihatnya ini, kalau ya wanita muslimah itu lebih banyak daripada laki-laki muslim. Dikhawatirkan kalau laki-laki boleh nikah dengan wanita ahlul kitab, nanti wanita muslimah siapa yang mau nikah dengan mereka? Itu beliau. Ya kalau saya ini justru kepada pengaruh istri. Gitu. Kalau dikhawatirkan suaminya ikut agama istrinya, ini lebih baik dilarang. Tapi kalau suaminya menjamin, habis kawin, insya Allah saya bisa ngajak istri saya untuk memeluk agama Islam, itu harus kita dukung. Tapi kalau dia yang terpengaruh, ya kita cegah, kita larang. Tapi hukum dasarnya adalah boleh. Ya, hukum dasarnya adalah boleh. Cuma dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i itu persyaratannya sangat-sangat sulit. Yaitu harus diketahui wanita ahlul kitab ini yaitu mulai masuk ya keturunan-keturunannya itu ke atas, ya masuk Kristen itu sebelum terjadinya perubahan terhadap Taurat dan Injil. Ya susah. Sementara perubahan itu terjadi 300 tahun pada masa Paulus sebelum Rasulullah diutus. Itu persyaratan yang saya anggap susah. Makanya Profesor Qaradawi mengatakan ya itu tadi. Ya beliau tidak mengatakan persyaratan itu enggak, ya. Tapi sekali lagi saya bukan nganjurin, ini hukum ya. Wasahihu, dan pendapat yang sahih annal kafiro yali lil ayati. Bahwasanya ya orang kafir boleh menjadi wali karena ayat di atas tadi. Ya sesama mereka tentunya anaknya kafir, bapaknya boleh menjadi wali. Tsumma syartu hadza alla yakuna al-waliyu qadiyan. Kemudian persyaratan orang kafir boleh menjadi wali yaitu apa? Alla yakunal waliyu qadiyan, dia bukan sebagai hakim. Tapi kalau sebagai hakim enggak boleh tetap. Wa in kana waliyu zimmiyati, apabila wali dari wanita zimmiyah, ya kan, yang akan nikah atau dinikahi oleh laki-laki muslim, wa qadiyan, seorang hakim, fala yajuzu, maka tidak boleh lil muslimi, bagi laki-laki muslim, ayaqbala nikahaha, menerima nikah perempuan itu, min qadihim, dari hakim mereka. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Itu harus wali muslim gitu. Jadi kalau bapaknya si perempuan yang ahlul kitab ini yang akan dinikahi oleh laki-laki muslim sebagai hakim, ya nggak boleh dia jadi wali. Itu nggak boleh. Alal madhabi, berdasarkan ya madhab Syafi'i. Wa'lam, dan ketahuilah annahu yustasna, bahwasanya dikecualikan, min kaulina, dari ucapan kita. Apa ucapan kita? Maksudnya pengarang, innal muslima la yalil kafiratah, bahwasanya orang muslim tidak boleh menjadi wali ya dalam pernikahan ya wanita yang kafirah. Apa yang dikecualikan? Ini naibul fa'ilnya. Ya, kalau nggak teliti bingung nih nanti. Ya, sultan tuh jadi apa gitu kan? Itu di yustasna, dikecualikan. Jadi kan tadi dikatakan apa? Orang muslim tidak boleh menjadi wali orang kafir, perempuan yang kafir. Ya, entah itu anaknya gitu, ya. Yang dikecualikan sultanu, hakim atau KUA, boleh dia, boleh, ya. Bainahu, maka sungguhnya sultan atau KUA dalam hal ini
yuzawijun nisaa ahli zimmati, dia boleh mengawinkan wanita-wanita dari Yahudi dan Nasrani. Bukan dia yang kawin, dia menjadi wali begitu ya, menjadi wali. Tapi dengan catatan idza lam yakun lahunna waliyu ya nasibin, apabila perempuan itu tidak punya wali nasab. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-hakimu waliyun liman la waliyalahu. Itu apa namanya, penguasa itu menjadi wali dari wanita yang tidak punya wali. Ya, jadi anggap nggak punya wali, dari nasabnya kagak ada, bapaknya kagak ada, ya tentu adalah sultan. Wa yatawalla sultan amrahum bil wilayati, maka sultan itu penguasa akan menangani urusan mereka dengan apa? Menjadi wali bil wilayah ammah, dengan dalil wilayah ammah, ya, yaitu sebagai pelindung secara umum. Itu syarat ya, wali adalah muslim. Ya, itu syarat wali adalah muslim. Itu aja sebenarnya poinnya. Yang kedua, wal bulugh wal aqlu. Syarat menjadi wali harus ya sudah baligh. Sudah baligh. Begini, ada saudara kandung masih kecil. Sementara ada saudara satu bapak udah gede. Yang dipakai yang mana nih? Yang satu bapak. Ya kan? Yang satu bapak. Ini bisa berpindah. Ataukah ya wah hakim, ya ini terjadi perbedaan pendapat. Ya. Tapi kalau dia saudara kandungnya ini, saudara laki-laki kandungnya sudah dewasa, nggak boleh satu bapak nyerobot. Gitu. Ya, ini kalau masih kecil gimana? Yang kita lihat di sini, ihtaraza bi anisabi, dengan kalimat itu al-bulugh wal aqlu, pengarang mengecualikan anisabi wal majnuni, yaitu anak kecil dan orang gila. Artinya anak kecil nggak bisa jadi wali. Orang gila nggak boleh jadi wali. Pokoknya ada orang gila nih, anaknya perempuan, pengen nikah, nggak boleh jadi wali. Ya habis dia acak-acak ntar. Ya, bala yajuzu, maka tidak boleh ayakuna sobiyu, anak kecil, wal majnunu, orang gila, waliyaini, menjadi wali. Kenapa? Li'annahu maula alaihima, justru dia yang diwalikan, yang diurusin, ya kan? Dia yang diurusin, masa dia ngurusin orang? Ya, orang dia diurusin, masa dia ngurusin orang? Nggak bisa dong. Ya, kenapa? Ikhtilali nazarihima fi masalatihima, karena ya baik anak kecil maupun orang gila itu masih labil pandangannya, ya, untuk kemaslahatan dia sendiri. Saya masih bingung. Fakaifa yakunani waliyaini lighairima, maka maka bagaimana bisa jadi wali untuk apa? Orang lain. Untuk dirinya sendiri dia diurusin, ya kan? Masa mengurusin apa? Orang lain, itu alasannya. Tsumma hadza fil jununil mutbiqi. Kemudian hukum ini, orang gila nggak boleh jadi wali kalau gilanya terus menerus, mutbiq, terus menerus, ya. Ammal mutaqatti'u, adapun gilanya kadang-kadang pagi gila, zuhur sembuh, sampai malam tuh sok lagi gila lagi gitu. Itu namanya mutaqatti', putus-putus, ya, nggak terus-terus. Gimana? Fa fihi khilafun, maka dalam masalah itu terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Mungkin kalau lagi gak gila boleh gitu kan, ya bisa jadi seperti itu. Kalau lagi gila jangan, gitu ya. Nah, yang repot pas lagi ini kan datang gilanya kan repot. Ya, maka di sini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Wasahihu, maka di sini dipilih apa? Nggak boleh. Pendapat yang benar aidan juga annahu kal mutbiki, bahwa orang yang gilanya nggak terus menerus itu sama dengan orang gilanya yang terus menerus. Artinya apa? Nggak boleh. Kan nggak bisa diperkirakan itu, ya kan? Ya bisa jadi ketika dia akan apa menjadi wali, dia sembuh nih, nggak gila. Begitu mau ngucapin gila, repot kan? Ya, makanya pendapat ini ya bagus, yaitu apa? Dihukumkan apa? Tidak boleh sama dengan apa? Gilanya terus menerus.
Nah, kita lihat di sini, kalau seperti ini, apakah kewalian itu ya terus jatuh ke hakim atau pindah ke yang lebih jauh? Nah, maka di sini kita lihat, ba'ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini, tantakilu al-wilayatu, berpindah kewalian itu ilal ab'adi, kepada yang lebih jauh, seperti tadi. Ya kan, saudara kandungnya masih kecil atau saudara kandungnya gila. Kan gitu. Sementara saudara satu bapak kagak gila. Nah, ini berpindah kepada ab'ad, kepada yang satu bapak. Maksud ab'ad itu kan lebih jauh. Kalau sekandung kan dekat. Tapi kalau sebapak ini dianggap ab'ad, lebih jauh. Bukan ke hakim, bukan ke hakim. Jadi berpindah ke siapa? Ke ab'ad. La ilal qadi, tidak berpindah kepada hakim. Enggak. Tidak berpindah kepada hakim. Itu ya, kecuali memang wanita ini enggak punya wali sama sekali. Itu baru berpindah kepada hakim. Atau wali dari orang tua perempuan ini enggak mau jadi wali. Namanya wali adal. Itu enggak boleh berpindah kepada yang lebih jauh, enggak boleh. Si bapak ini enggak mau nikahin anaknya. Ya kan? Ini yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pelajaran yang lalu, yaitu Allah melarang. Jadi ceritanya Maqil bin Yasar. Dia punya adik. Ya, udah nikah sama suaminya. Lalu oleh suaminya dicerai. Nah, setelah idahnya habis, suaminya pengen balik lagi. Maqil kagak mau jadi apa? Jadi wali untuk adiknya. Ya, bisa jadi karena Maqilnya kesel. Adiknya diceraiin kan, bisa jadi. Apa kata Allah? Fala ta'duluhunna, ya kan? Ayyakihna azwajahunna. Enggak boleh. Ya, tidak boleh, Allah larang. Kalau dia apa? Tidak boleh menjadi wali. Ya. Nah, kalau seperti ini terjadi, itu enggak berpindah kepada saudara kandung, enggak? Bapaknya kagak mau nih jadi wali. Ini enggak berpindah, tapi harus kemana? Ke hakim. Beda ini. Kalau tadi anak kecil, orang gila, ya kan, kayak bisa menjadi wali, ini berpindah kepada yang lebih jauh. Pokoknya tadi gampangnya orang gila, ya kan gitu. Ya, saudara kandung, ini gampang contohnya begitu dah, saudara kandung, ya kan, ya, atau bapaknya, ya kan. Nah, ini nggak boleh berpindah kepada hakim. Kemana? Ke saudara kandung, itu, ke saudara kandung. Jadi nggak boleh ya hakim ya menjadi wali. Jadi hakim itu menjadi wali kalau memang orang itu nggak punya wali. Seperti tadi adol, ya kan? Ya, adol, yaitu bapaknya nggak mau menikahkan. Itu hakim. Ya, nggak boleh ustadz, ya kan? Nggak boleh kiai, nggak boleh. Pokoknya kita ini, ya kan? Adang datang suruh nikahin, ya kan? Karena bapaknya nggak mau, kita suruh nikahin. Sabarin nikahin, nggak boleh itu, nggak boleh. Gitu, karena kedudukannya lemah. Kalau yang nikahin wali,